Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan di dunia ini kita diselamatkan oleh Allah dan di akhirat kelak nantinya kita semua ditempatkan pada tempat yang mulia di sisinya. Salawat dan salam kepada Nabi yang paling mulia dari semua Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah, Nabi akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada semua sahabat-sahabat beliau dan semua keluarganya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagai topik kajian kita pada kali ini, hal besar yang dianggap kecil. Itulah judulnya, hal besar dianggap kecil. Apa maknanya? Maka di dalam kitab ini dibuat bagian atasnya at-tarhibu min adamil istinzahi minal bawli wa min at-takhalli ala turuqin nasi aw dhillihim aw mawaridihim. Ancaman bagi siapa? Bagi orang yang tidak bersuci setelah buang air kecil. Apalagi buang air besar, kan begitu bahasanya. Kalau misalnya buang air kecil saja tak istinja diancam, apalagi buang air besar. Wa minat takhalli ala turuqin nasi aw dhillihim, dan ancaman terhadap perbuatan yang buang air kecil atau buang air besar tidak menjauh dari jalan manusia, audillihim, atau tempat bernaung manusia, tempat berteduh. Di situ lalu orang, jalan orang, di situ dia buang air kecil. Atau di situ tempat orang berteduh, di situ pula dia buang air besar, buang air kecil. Au mawaridihim, atau air, di air, buang air kecil yang digunakan orang air tersebut. Nah, inilah sebagai ancaman dan pelajaran bagi kita semuanya. Bagi pelakunya ini adalah siksa nanti di hari kelak nantinya. Sekarang kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim ini ulama besar dalam hadis. Dikisahkan dulu Imam Al-Bukhari waktu kecil sakit mata. Waktu itu tidak secanggih sekarang, ada rumah sakit mata, sehingga ibunya berdoa setiap hari, ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah mata anak ini.
Waktu itu anaknya tak bisa lagi melihat, karena berkat doa dari seorang ibu yang melahirkan, diijabah oleh Allah sembuh matanya. Maka kemudian disekolahkan jadi ulama besar dari Bukhara sana sampai kemudian namanya di Medan. Ya, nah itu menunjukkan ulama besar. Imam Muslim itu juga ulama besar dalam hadis. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu artinya anak, Abbas itu paman Nabi. Kalau dalam hadis dibuat ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu berarti namanya Abdullah. Dan banyak sekali ulama-ulama itu atau orang-orang pendahulu sahabat itu yang bernama Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Hanya ke situ yang boleh dinisbahkan, diidhofakan Abdullah. Enggak boleh Abdul Uzza, enggak boleh. Abdul artinya hamba. Abdul Nas, hamba manusia, enggak boleh. Jadi mesti dengan Abdullah. Itu nama yang bagus. Jadi kalau misalnya ada nanti cucu ibu, bolehlah dikasih namanya Abdullah. Jangan si bejo. Abdullah lah, ya. Dari Abdullah Ibnu Abbas, berarti ini adalah anak paman Nabi. Karena Abbas itu paman Nabi, berarti Abdullah itu adalah saudara saudara apa namanya, Pak? Anak paman saudara apa itu? Sepupu atau sepupu? Sepupu ya. Nah, jangan sepupu itu kalau nanti dalam bab nikah setara dia. Artinya ekonomi lakinya dengan perempuannya, keturunannya, apanya, ya, taraf kehidupan dia itu, nah itu namanya sepupu, ya. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah merahmati keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, satu ketika Nabi melewati dua kuburan. Jadi Nabi itu tidak pun melewati kuburan, ada waktu-waktu tertentu yang Nabi itu khusus ke kuburan. Ya, misalnya di Baqi', Nabi itu kadang-kadang malam pergi ke kuburan untuk mencari i'tibar. Kalau ibu sanggup ke kuburan malam? Bapak sanggup? Takut ya. Saya pernahnya ziarah malam ke kuburan waktu pesantren, ke makam Syekh Ahmad Dawud. Itu ulama di pesantren kami, ayah dari guru saya. Itu kalau malam Jumat biasa kami pergi ziarahnya. Selain itu tidak pernah di kampung, nggak pernah ke kuburan ayah saya tidak ziarah malam hari, kecuali baru-baru meninggal dulu. Kalau baru meninggal ada yang mengaji di kuburan. Nah, jadi di sanalah sering. Setelah itu tidak lagi. Kenapa? Hutan. Nah, nanti heran orang kan. Mana nih malam-malam Ustaz tuh, kata orang. Tidak biasa. Padahal ziarah malam hari tidak ada larangan. Ya. Dan malah itu lebih mengingatkan kita kepada kematian, gelap-gelap gitu kan. Cuman bisa jadi mati saat ini juga kan. Ketakutan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, maka Nabi berkata, innahuma la yu'adziban wa ma yu'adzabani la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu kabir. Innahuma, sesungguhnya yang di dalam kuburan ini. Nah, inilah
mukjizat Nabi, dapat mengetahui yang terjadi dalam kuburan. Kalau kita tak tahu, sekalipun tidur di kuburan tak bisa kita mengetahui disiksa atau tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah tahu bahwa yang di dalam kuburan itu sedang disiksa, tahu Nabi. Ya. La yu'adzabani, sungguh keduanya ini lagi disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tetapi yang dua ini disiksa fi kabirin, tidak disiksa fi kabirin. Mereka menganggap di dunia itu dulunya mereka disiksa bukan karena dosa besar. Dan memang perbuatannya itu bukan termasuk dosa besar. Ya. Jadi dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Perbuatan mereka itu bukan termasuk dosa besar. Bala innahu kabirun, akan tetapi perbuatan itu membuat sesuatu yang dahsyat, yang besar. Apa? Siksa kuburan. Jadi perbuatan mereka itu bukan dosa besar, tetapi perbuatan itu membuat malapetaka yang besar dalam kuburan. Di dunia ini biasa-biasa saja dia rasa, setelah meninggalnya mau. Ya. Amma ahaduhuma, yang satu ini kata Rasulullah, fakana yamshi bin namimah, dia hari-harinya waktu hidup di dunia namimah. Namimah itu ada si A, si B, si C. Si C ini membuat si A dengan si B supaya berselisih. Nah, diadu-adunya apa namanya Pak? Adu domba. Lagu siapa itu Pak? Oh, ya. Ken sama Roma Pak ya. Nah, kenapa sih adu domba? Kenapa nggak adu ayam gitu kan? Karena domba itu kalau berantem dia langsung kepalanya belaga, tak pecah kepalanya, tapi kuat betul kepala kambing. Artinya kenapa dibuat istilah itu adu domba? Karena begitu disampaikan oleh si C dari A, ya, tentang si A kepada si B, ini nanti kemudian yang terjadi laga kambing gitu kan. Maka kalau tabrakan laga kambing kan, belum ada bilang laga domba kan. Nah, cuma sama ada tuh kambing sama domba ya. Nah, jadi artinya apa? Dahsyat betul yang terjadi tabrakannya, ya. Jadi yang satu disiksa karena di dunia suka mengadu domba. Nah, itulah dia, ya. Wa ammal akharu, yang satunya lagi, fakana la yastatiru min baulihi. Dia di dunia kalau buang air kecil, buang air besar, la yastatiru. Apa itu la yastatiru? Di tempat umum maunya, tak peduli sama orang. Ditengok orang pun, wah kata orang, lanjut katanya. Jadi gak ada malunya. Ini buang air kecil di tempat umum, di tempat lapang nampak orang. Dan Nabi sudah mencontohkan kalau Nabi mau buang air kecil, menjauh dari orang, kemudian mencari tempat yang tak dilalui oleh manusia. Nah, jadi hadis yang pertama ini, satu karena mengadu domba, yang satunya lagi itu buang air kecil tidak di tempat yang tertutup. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Alawi, wa ma yu'adzabani fi kabirin ay fi dhannihima. Dugaan mereka, ini maksudnya ya. Dulu waktu di dunia yang mengadu domba, yang buang air kecil di tempat terbuka, itu dia menganggap biasa saja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Mau buang air kecil terbuka nggak masalah itu. Nah itulah. Ya, jadi mereka itu fi dhannihima, nggak menganggap itu hal yang berbahaya. Bala innahu kabirun bayanun lil waqi' wal muradi anna hataini al kabirataini sababata adabil qabri.
Jadi hadis Nabi yang mengucapkan tadi bala innahu kabirun, ini adalah maksudnya anna hatainil kabirataini, bahwa dua-duanya itu adalah kabirah. Jadi dosa besar juga nih. Sababata adabil qabr, yang menjadi sebab mereka itu disiksa di dalam kuburan. Nah, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa yang mengadu domba laki-laki perempuan. Laki-laki ada itu, Bu? Yang mengadu domba ada laki-laki, Pak? Ada. Ibu-ibu mana lebih banyak? Ibu bilang lebih banyak bapak ya? Bapak bilang lebih banyak ibu. Nah, yang pastinya ada laki ada perempuan. Tapi kalau yang di masjid ini insya Allah nggak ada yang tidak ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada kita yang melakukan itu semuanya. Nah, sekarang kita lihat hadis yang kedua yang senada dari dengan pembahasan kita ini. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sanadnya dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammatu adabil qabri minal bauli fastanzihu minal baul. Rawahul Bazzar wa Tabarani fil Kabir. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammatu adabil qabr, secara umum yang membuat terjadinya adab kubur itu bagi seseorang adalah minal bauli, karena buang air kecil. Urusan buang air kecil ini, ya, urusan buang air kecil itu sangat umum, khususnya laki-laki, ya. Makanya harus istinja. Karena itu fastanzihu minal bauli, maka bersucilah dari buang air kecil. Bagaimana cara bersucinya? Kalau dulu sudah dicontohkan, tidak ada batu, tidak ada air batu, ya, bisa batu saja, bisa juga dengan air saja. Yang lebih afdol batu sama air. Dan batunya pun ya harus tahu, jangan batu gio. Enggak bisa batu gio, harus batu yang agak kesat. Kalau sekarang mana ada orang bawa batu? Kok di Arab ya banyak batu. Ya, sekarang mau bawa batu Bapak? Tidak. Makanya segala yang agak kesat itu bisa dijadikan untuk beristinja. Bisa tisu, bisa, tapi tisu basah, ya, tisu yang kering. Nah, kalau tidak ada itu, daun-daun pun boleh, daun yang basah tapi, dan yang sudah kering, ya, yang basah tergelincir semua kotoran di situ kan. Nah, jadi mesti istinja, tidak boleh tidak istinja. Buang air kecil, apalagi buang air besar. Ada dulu pernah bertanya, apa hukumnya buang air besar katanya? Buang air besar apa hukumnya katanya? Jadi adalah kawan bilang, kalau enggak gigit lanjut terus, enggak usah istinja katanya. Buang air besar tuh wajib istinjanya. Buang air kecil juga wajib. Wajib apa? Kalau dikerjakan berpahala, tak dikerjakan berarti berdosa. Wajib. Saya kan habis buang air besar, bertepatan saya makan rambutan. Ada rambutan ini musim rambutan, semua biji-biji saya telan katanya. Kan ada itu. Jadi begitu buang air besar keras semuanya. Jadi keringnya katanya, mau kering mau basah wajib tetap. Ya. Tapi kalau buang angin tidak. Buang angin tidak wajib istinja. Kecuali bawa serap, ya ada serapnya ikut, gitu kan. Nah, itu lain ceritanya. Jadi wajib hukumnya beristinja. Kemudian kita lihat hadis yang terakhir. Siap-siap Bapak bertanya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'ina thalatha,
jauhilah 3 tempat. Ya. Ittaqu ay ijtanibu, jauhi kata beliau. Al-mala'in ay al-amakin allati tajlibul la'an, tempat-tempat yang mendatangkan murka, laknat. Jadi kalau misalnya buang air kecil, buang air besar, di 3 tempat ini dilaksanakan, maka kena laknat orangnya. Qila, dikatakan, mal mala'inu thalathu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu tempat yang 3 itu ya Rasulullah? Dan sahabat itu kalau misalnya mendengar ucapan Nabi, tidak semuanya mengerti, maka ada yang bertanya, apa maksudnya itu ya Rasulullah? Nah, itulah menunjukkan kalau belajar ini mesti ada yang bertanya. Dari semua yang ada di masjid ini, 20 bisa 10 paham, atau bisa 20 paham, atau bisa 25 paham. Yang 5 lagi, kalau 30, 20, dari 30 orang 25 paham, 5 orang tak paham. Jadi walaupun kita sudah paham, ditanya, gunanya apa? Supaya paham yang belum paham. Jadi sahabat sering, apa itu yang 3 ya Rasulullah? Ya. Qala yaq'udu ahadukum fi dhillin yustadhallu bihi. Jadi ada 3 tempat tidak boleh didekati, berarti jauhi. Ya, dijauhi itu. Yang pertama tadi, yaq'udu ahadukum fi dhillin yustadhallu bihi. Duduk seorang kamu fi dhillin yustadhallu bihi, di dhillin, naungan yang digunakan orang untuk bernaung di situ. Artinya apa? Jangan buang air kecil, jangan buang air besar. Ini buang air kecil, nanti kalau ada orang buang air kecil yang dilarang dalam hadis ini katanya. Kalau dilarang buang air kecil, sudah pasti dilarang buang air besar. Kenapa? Mana lebih kotor itu, Pak? Mana lebih kotor, air kecil atau air besar? Air besar. Air kecil saja yang lebih ringan kotornya dilarang, apalagi yang lebih besar. Dan kalau misalnya dia buang air besar, sudah pasti itu nanti buang air kecil. Kan itulah dulu ceritanya. Jadi ada yang bilang Abu Nuwas, saya buang air besar di kuburan orang tua katanya kan, dengan ceritanya ya. Jadi singkat ceritanya, tidak bisa Abu Nuwas melarang dia untuk buang air besar di kuburan orang tuanya tadi. Nah, lantas kemudian buang air besar lah dia. Begitu buang air besar, dipukulnya, boom. Kenapa dipukul katanya? Janjinya buang air besar, kenapa buang air kecil katanya? Jadi janjinya buang air besar, kenapa keluar buang air kecil? Dicincangnya di situ ya. Jadi artinya apa? Kalau yang lebih ringan dilarang, apalagi yang lebih besar lagi, ya. Jadi di tempat-tempat duduk, mana tempat duduk tempat bernaung orang, ya bisa saja kalau misalnya ada tempat yang dilalui oleh orang, di situ ada pohon besar, di bawahnya nggak boleh. Jangan. Sudah tahu dia asal orang berjalan dari sana ke sana itu ada tempat berteduh, di sini biasanya istirahat. Di situ pula dibuangnya. Itu nggak boleh, ya. 1. Au fi tariqin, atau di jalan. Sudah tahu dia itu jalan, itu nggak boleh, ya. Kalau di Medan yang seringnya bukan di jalan raya, belum ada kejadian jalan raya, ya. Tapi kalau di bawah pohon mahoni yang di pinggir jalan raya, itu sekali pernah juga saya tengok di jalan raya dia bermain. Saya waktu itu beli jam. Di depan beli jam itu jalan raya. Jadi dia memperbaiki becaknya. Saya tengok ada mengalir. Saya tengok
Rupanya dia betul-betul buang air kecil di jalan raya itu. Jongkok memang dia. Karena dia tahu, saya tengok, tiba-tiba dituangkannya air dalam botol aqua. Mengelabui dia itu kan. Nah, dipikir saya tidak tahu, cuman diam saja. Nah, dalam hati saya, beginilah orang di akhir zaman ini. Di jalan raya, di kapten muslim, berani dia, ya. Nah, jadi di jalan tak boleh. Au fi naqi ma'in. Apa itu naqi ma'in? Wa huwa majtama'a fil bi'ri minal ma'i. Dia adalah tempat berkumpulnya air. Jadi kalau misalnya ada air yang tergenang, atau misalnya danau kecil digunakan orang, itu tidak boleh. Di air yang mengalir itu tak boleh. Di sungai tidak boleh. Nah, ada satu tempat itu di sungai itu khusus buang air besar dan mandi. Ya. Nah, itu di daerah-daerah kampung masih ada yang ada sungai itu. Nah, di situ buang air besarnya di sungai. Nggak boleh. Kenapa? Nanti kalau yang bagian hilir sana itu ngambil air minum dari situ. Sempat nanti dia kurang-kurang terang matanya kan, maghrib begitu, sap katanya, mantap, bawa ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tengok anaknya, apa yang kuning nih mak? Apa ini? Oh, waktu itu tadi katanya kan. Nah, kan jorok jadinya. Nah, kan ada penyakit di situ. Nah, menghindari yang seperti inilah salah satunya, maka dilarang dalam Islam. Dan air yang tergenang, diam dia. Ma'ir raqib, air yang tenang, tak boleh. Buang air kecil, buang air besar. Sampainya 2 kula, walaupun sampai 2 kula, memang di sungai itu, karena airnya lebih dari 2 kula, sekiranya lewat sebesar ini pun, lewat, kita berwudu. Karena sungainya besar, lebih dari 2 kula, tidak ada masalah. Belokkan saja gini-gini, terus berwudu. Nah, enggak masalah itu. Kenapa? Karena airnya tetap suci lagi mensucikan. Yang susahnya itu kalau dia lagi mandi, nyemplung dia. Begitu mendarat, airnya enggak deras darat. Bangkit dia. Apa ini katanya kan? Rupanya ada kotoran yang lewat. Nah, jadi itu semuanya membuat orang itu tidak sehat. Maka dalam Islam sangat dipedulikan kesehatan. Baik Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya, ini terkhusus kepada laki-laki, jangan pernah melakukan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Buang air kecil di tempat yang tertutup. Buang air kecil, jangan lupa beristinja. Tidak ada air, tisu. Tidak ada tisu, apapun yang bisa digunakan untuk beristinja. Karena istinja itu hukumnya adalah wajib. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang dibahas ini menambah keimanan dan keilmuan kita bersama. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia dan selamat di hari kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.